Hai, salam Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dan berjumpa kembali oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan. Saya senantiasa berharap Bapak Mama Saudara semua dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Daniel pasal 1 ayat 18 hingga ayat 21. Sebelum membaca serta merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh bangun di pagi hari dengan tubuh sehat dan nyaman, serta menikmati berbagai aktivitas kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami mengundang Engkau hadir di tengah-tengah kami, menguduskan hati dan pikiran kami. Biarlah apa yang kami baca, apa yang kami dengar, semuanya itu boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Mengampuni salah dan dosa kami Tuhan. Di dalam anakmu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Daniel pasal 1 ayat 18 hingga ayat 21. Di bawah perikop di istana Babel, ayat 18. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pimpinan pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja, dan tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Koresh. Demikian jauh akan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi mau melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Salam Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dan berjumpa kembali. Ini hari kita mau belajar dari Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau omong Daniel ketong sering dengar, tapi omong Hanaya, Misael, dan Azaria pasti ketong jarang dengar, atau mungkin sesekali mendengarnya. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, tokoh-tokoh kitab yang baru saja saya sampaikan adalah merupakan tokoh yang sangat-sangat luar biasa pada masa itu, yang dipakai oleh Raja Nebukadnezar untuk menyampaikan berbagai pengertian, berbagai kebijaksanaan yang diperlukan dalam susunan istana atau raja. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa bangsa Yahudi pada masa itu merupakan bangsa-bangsa minoritas, dong bangsa yang kalah dalam jumlah. Karena apa? Karena mereka adalah orang-orang pembuangan yang dikhususkan di Babel. Kenapa saya bilang dikhususkan? Karena orang-orang ini mereka dipilih secara khusus yang dianggap sebagai orang yang mampu, orang yang kuat, orang yang bisa bertahan cukup lama di dalam kehidupan dan penyiksaan pada masa itu. Jadi mereka diberikan kesempatan untuk ada di Babel, dan kesempatan itu menjadi pertunjukan yang luar biasa. Kenapa saya bilang pertunjukan yang luar biasa lagi? Karena mereka yang minoritas ini menjadi mayoritas di dalam pendidikan, di dalam kelebihan-kelebihan mereka yang melampaui semua orang yang ada di Babel.
Itu dikatakan dalam ayatnya yang ke-20. Bapak Mama Saudara yang kasihi Tuhan, di dalam ketepuk kehidupan ini ketong semua menjadi minoritas. Entah itu suku, entah itu agama, entah itu dari cara bicara, entah itu dari cara pembawaan, dan kulit, dan sebagainya. Jadi minoritas itu adalah sebuah kelompok yang kecil dari apa yang sudah ditetapkan di dalam satu lokus atau dalam satu tempat. Jadi kalau ketemu kulit warna hitam, ketemu minoritas. Kalau ketemu kulit warna putih, ketemu minoritas, dan sebagainya. Tetapi saya mau bilang bahwa minoritas-minoritas yang ketong sebut sebagai standar itu akan menjadi sesuatu yang sepele ketika ketong mampu menyatakan bahwa ketong bisa melakukan hal yang melebihi ekspektasi manusia, yakni apa? Berakal budi, berhikmat, dan menjaga etika dalam kehidupan. Itu sebuah hal yang menjadi dasar di dalam ketemu kehidupan. Walaupun ketemu minoritas dalam beragama, walaupun ketemu minoritas dalam budaya dan sebagainya, tetapi kalau ketong punya etika yang baik, attitude yang baik, ketong bijaksana, ketong berhikmat, dan ketong mengandalkan Tuhan di dalam ketemu kehidupan, saya pastikan bahwa ketong adalah minoritas yang bermayoritas dalam intelektual. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, ingat bahwa ketong telah melewati bulan pendidikan dan ketong berada di bulan kebangsaan. Tetapi saya mau bilang bahwa orang yang berkebangsaan yang telah dimerdekakan adalah orang-orang yang mau ada dalam proses pendidikan. Jadi mari ketong tolak semua mental-mental minoritas, mental-mental yang menjatuhkan, mental-mental yang menganggap bahwa ketong lebih daripada yang lain. Tapi mari ketong mendukung, ketong melaksanakan, ketong tunjukkan kepada dunia bahwa Allah berpihak pada setiap orang yang menganggap bahwa dirinya rendah. Selamat menjadi berkat dimanapun Bapak Mama Saudara semua berada. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin untuk firman Tuhan. Untuk menutup renungan pada saat ini, saya mengundang kita menyatukan hati dan pikiran di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam Bapak Mama Saudara sekalian. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita semua.